Selamat malam Mas Dodi. Oke, Halo semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kak Risa, Kak Putri Siregar, Kak Rini, Kak Rodi, Kak Kerang Ajaib, Kak Rizky Thomas, Kak Payet. Selamat bergabung semuanya. Oke, malam ini kita mau ngapain ya sama Mas Dodi nih? Seperti biasa kita mau sharing session tentang ingin sukses sekolah kedinasan, kira-kira belajar mandiri atau ikut bimbel ya. Nah, kita akan bahas itu di malam hari ini bersama dengan Mas Dodi, alumni Poltekpel Sumatera Barat, gitu ya. Benar ya Mas Dodi ya? yes. Oke. Sebelum itu, izinkan Minra memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini Minra yang akan membersamai Sobat Panara semuanya pada acara malam hari ini bersama dengan Mas Dodi. Nah, untuk temanya tadi sudah disebutkan di awal juga, udah di-spill tentang pembahasan kita malam hari ini. Tapi sebelum mulai ke situ, Minra mau memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Panara. Di sini Minra udah pakai bando Panara nih. Nah, jadi barangkali ada Sobat Panara yang belum pernah bergabung di live kita malam hari ini. Jadi Panara itu sebenarnya Panara itu merupakan sebuah lembaga bimbingan belajar untuk membantu teman-teman, membantu Sobat Panara nih untuk siapkan diri masuk ke instansi TNI, Polri, Kejaksaan, dan juga CPNS. Jadi jika ada Sobat Panara yang kiranya membutuhkan pendalaman materi atau apa sebelum ikut seleksi, bisa banget nih join sama Panara gitu. Nah, untuk lebih detailnya, nanti Sobat Panara bisa cek di website resmi Panara, Panara Course, dan juga di Instagram kita, seperti itu. Mungkin bisa gantian sama Mas Dodi nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Halo semuanya, selamat malam Sobat Panara. Mungkin yang udah kenal, yang sering lihat live, mungkin udah kenal saya siapa dan saya alumni dari mana. Dan juga yang yang baru pertama kali ikut live pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Penalkan, nama saya Dodi Sukaton. Saat ini saya alumni dari kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan juga kesibukan saya sehari-hari itu pastinya lagi belajar juga, lagi belajar bahasa, upgrade bahasa, ingin menguasai bahasa asing pastinya. Jadi seperti itu. Salam kenal semuanya teman-teman yang lagi lihat live atau yang lagi standby pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mas Dodi. Sebelum itu, tadi aku baca komen sih dari Sobat Panara nih. Mana ya tadi ya? Itu ya. Ini ada yang bertanya. Nah ya, kalau untuk wilayah Jawa Timur, kita ada di Surabaya ya teman-teman. Tapi misalnya nih dari Sobat Panara merasa kalau ke Surabaya kejauhan, nanti bisa ikut program Full House. Jadi tentornya datang ke rumah siswa. Jadi belajarnya dari rumah. Jadi itu. Oke. Nah nanti selama sharing-sharing nih, misal ada pertanyaan mengenai sekolah kedinasan dan sebagainya, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti akan Minra bacakan dan akan dibantu jawab oleh Mas Dodi gitu ya teman-teman. Bener. Oke, sepertinya kita langsung mulai aja ya Mas ya untuk pertanyaan pertama seperti biasa dari saya terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan dari Sobat Panara nih. Nah oke, jadi kan kita membahas tentang tips biar bisa sukses gitu di sekolah kedinasan. Baiknya itu kita harus belajar mandiri atau ikut bimbel. Nah kalau menurut Mas Dodi sendiri nih, antara belajar mandiri sama mengikuti bimbel untuk persiapan ujian seleksi di sekolah kedinasan itu lebih efektif yang mana, Mas? Sebenarnya masih fleksibel ya, kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita belajar mandiri, kita mampu untuk belajar mandiri, it's okay, nggak ada masalah. Kalian bisa belajar mungkin melalui buku-buku, sering kan ada banyak buku-buku. Dan juga kalian bisa belajar melalui sosial media yang kalian miliki, baik itu YouTube maupun Instagram, dan juga internet yang lainnya seperti Google. Dan juga pastinya teman-teman kalau misalnya butuh suatu pembimbing, kan bisa mengikuti bimbingan
Di mana bedanya antara kita mandiri dengan ikut bimbingan itu? Kalau teman-teman mengikuti bimbingan, kalian bakal terarah sebenarnya. Jadi seperti itu, kayak lebih porsinya ini bakal dapet lah kalau saya bilang seperti itu, karena itu sendiri juga menjadi suatu pengalaman bagi saya, di mana saya awalnya itu tidak mengikuti bimbingan dan akhirnya saya mengikuti bimbingan, dan di situ kita akan mengetahui di mana perbedaannya terletak kalau kita mengikuti bimbingan seperti apa nantinya, dan kita kalau mengikut bimbingan nanti bakal sebagaimana. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk lebih efektifnya sih menurut saya tergantung dari teman-temannya sendiri. Kalau teman-teman emang membutuhkan bimbingan, silakan, tidak ada masalah. Kalau teman-teman memang mampu untuk belajar mandiri, ya juga tidak ada masalah. Jadi kembali kepada teman-teman sendiri. Itu menurut saya sih seperti itu. Karena kita ketahui kan, kalau untuk namanya kita udah memilih sesuatu, apapun yang kita pilih dan apapun yang kita akan lakukan, kita akan pasti usahakan. Baik itu kita pasti akan mengeluarkan suatu modal. Kalau namanya kita ikut bimbingan, kalau itu udah menjadi pilihan Anda, misalnya Anda ingin masuk sekolah IPDN, bagaimana sih caranya supaya saya itu menjawab soal-soal nantinya saat tes seperti SKD dan TPA lebih mudah, dan saya dapat memahami soal yang akan saya hadapi nantinya, yaitu baiknya teman-teman bisa mengikuti bimbingan seperti itu. Kenapa? Ya teman-teman, seperti saya bilang tadi, kalau teman-teman mengikuti bimbingan, dan pastinya namanya bimbingan pasti bakal terbimbing dan pasti bakal terarahkan. Itu segala informasi yang terbaru bakal teman-teman dapatkan nantinya dari pembimbing. Karena apa? Pembimbing teman-teman pasti bakal mencari informasi mengenai sekolah kedinasan yang emang teman-teman ingin masuki. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dodi. Jadi pada intinya kembali lagi nih ke pribadi masing-masing untuk melihat efektif belajar mandiri atau ikut bimbel. Kalau misalnya dari Sobat Panara merasa belajar mandiri sudah efektif, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misal merasa kurang maksimal, jika belajar mandiri bisa ikut bimbel gitu. Karena di bimbel sendiri tadi sudah disebutkan nih beberapa manfaat jika ikut bimbel, seperti lebih terarah, kemudian bisa juga konsultasi dengan tentor secara langsung, mau tanya-tanya ke tentornya secara langsung gitu. Oke, lalu kalau dari Mas Dodi sendiri nih, menurut Mas Dodi kelebihan dari belajar mandiri itu apa Mas? Tadi kan kalau ikut bimbel gitu ya, kalau belajar mandiri kelebihannya apa? Mungkin untuk belajar mandiri itu kelebihannya satu, waktu itu fleksibel. Kalian bisa mengatur waktu kapan untuk teman-teman belajar dan teman-teman kapan untuk istirahat. Jadi teman-teman itu bisa mengatur waktu sendiri. Dan juga yang pastinya teman-teman tidak mengeluarkan modal yang begitu banyak. Karena apa? Karena teman-teman paling hanya membeli buku dan juga modalnya itu paling beli buku dan juga beli data, pakai data. Jadi kan teman-teman kan pastinya perlu juga untuk guru itu kayak seperti YouTube dan juga sosial media yang lainnya. Paling hanya itu aja sih antara dua itu, yaitu waktu lebih fleksibel dan juga untuk masalah dana juga agak lebih minim. Kalau kelebihannya seperti itu kalau untuk belajar mandiri. Oke, baik. Jadi kalau belajar mandiri itu akan lebih fleksibel gitu ya Mas, dari waktu, terus juga lebih bisa menekan biaya yang harusnya kalau bimbel kan mengeluarkan biaya nih, kalau mandiri enggak gitu kan. Paling hanya pakai data dan beli buku aja. Iya, betul. Oke. Jadi di kolom komentar ada pertanyaan nih Mas dari Kak Kai Ngani. Bagaimana sih mendaftar sekolah kedinasan? Bisa diulang gimana? Dari Kak Kai tanya nih mengenai cara mendaftar sekolah kedinasan. Cara mendaftar sekolah kedinasan. Betul. Oke. Ini saya ada jawaban ya. Mungkin secara teman-teman itu mandiri dan juga teman-teman mengikuti bimbingan. Mungkin kalau teman-teman mandiri, banyak hal yang harus teman-teman siapkan pastinya, dan teman-teman harus selalu update informasi yang teman-teman ingin masuki sekolah kedinasan tersebut. Karena apa? Karena pastinya setiap tahun itu bakal ada perubahan
baik itu persyaratan ataupun yang lainnya. Yang paling pasti yang pertama teman-teman harus rajin buka websitenya, atau enggak teman-teman bisa buka official Instagramnya sendiri, dan teman-teman di situ bisa lihat pertama itu pasti apa saja yang diminta, seperti persyaratan dan dokumen yang harus teman-teman siapkan. Yang pada umumnya dokumen yang harus teman-teman siapkan itu seperti SKCK, surat bebas dari narkoba, dan juga KTP, yang pastinya yang udah memiliki ijazah, mungkin ijazah, dan juga yang belum memiliki ijazah bisa surat keterangan lulus, dan juga rekapan hasil nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Dan itu yang saya bilang mungkin emang agak sedikit ribet, karena apa ya teman-teman, berusaha sendiri teman-teman tanpa ada pengarah. Sedangkan kalau teman-teman mengikuti bimbingan, teman-teman di situ bakal terarah, benar-benar terarah. Kita bakal tahu ini habis ini kita akan kemana dan lari kemana. Karena apa? Karena pastinya nanti tutor teman-teman itu bakal, nanti yang nyibukin itu bukan orang tua teman-teman, bukan teman-teman sendiri, tapi tutor sendiri. Itu tutor itu pasti bakal, kamu harus siapkan ini, kamu sudah memiliki ini belum, kamu harus siapkan, kamu harus urus ini segala macam. Dan juga masalah informasi pasti teman-teman tutor sendiri akan memberi informasi itu secara langsung pada teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak kudet, atau kalau kita bilang kudet kan kurang update gitu. Itu sih perbedaan antara gimana caranya mendaftar sekolah kedinasan. Yang pastinya teman-teman harus buka website. Yang paling utama itu websitenya per tiap sekolah kedinasan itu berbeda-beda, jadi teman-teman bisa cari tahu melalui informasi sosial media, baik itu Instagram officialnya maupun dari internet sendiri, untuk persyaratannya apa aja yang diminta, untuk dokumen apa aja yang diminta. Karena setiap kampus itu atau sekolah kedinasan itu memiliki perbedaan dokumen yang pastinya tidak begitu jauh perbedaannya, pasti tetap ada perbedaannya. Jadi seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya jawaban dari Mas Dodi. Gimana nih Kak Kai? Nah, barangkali dari Sobat Panel lain ada yang ingin bertanya juga nih, bisa langsung tulis aja di kolom komentar, nanti Minta bacain. Tuh. Oke, lanjut deh dari Minta lagi. Menurut Kak Dodi, gimana sih kualitas pembelajaran antara belajar mandiri dan bimbel dalam konteks persiapan ujian masuk sekolah kedinasan? Untuk konteks sendiri perbedaan antara kita melanjutkan untuk tes dalam baik itu psikotes, TPA maupun SKD, konteksnya sendiri emang sedikit perbedaannya. Itu tergantung sih, kalau saya bilang tergantung dari orangnya masing-masing. Tapi yang saya ketahui selama ini emang pastinya ada perbedaan dari kita belajar mandiri dan juga kita mengikuti bimbingan. Dan yang pastinya itu kalau kita mengikuti bimbingan, yang paling utama kita lebih mudah untuk lebih memahami dan juga lebih mengenal isi soal tersebut. Jadi kenapa ya seperti saya bilang, kalau kita mengikuti bimbingan mungkin ada satu buku, saya contoh gini, teman-teman itu belajar mandiri dan pasti teman-teman itu bakal membeli suatu buku. Dan kalau misalnya perbedaan antara teman-teman belajar dengan buku tersebut dan teman-teman belajar dengan mandiri, itu pasti ada perbedaannya. Mungkin kalau di buku tersebut mungkin ada beberapa cara yang emang sedikit rumit. Nah, sedangkan kan kerumusan untuk permasalahan ini kan ada banyak kalau dalam tes SKD maupun TPA dan yang lain-lain kayak psikotes. Tapi kalau teman-teman ikut ikut bimbingan, teman-teman bakal diberitahu tips and tricks-nya itu bagaimana cara menyelesaikan soal dengan cepat, dan juga akan diberi tips-tipsnya untuk kunci-kunci jawaban, cara pengerjaan soal yang cepat. Karena kita ketahui nantinya kalau kita mengikuti tes SKD dan TPA ataupun psikotes itu adalah dia ada waktunya, jadi gitu. Dan di sini pastinya tutor itu nggak hanya memberi teman-teman itu bagaimana cara kamu bisa menjawab, tapi bagaimana cara kamu bisa menjawab dengan cepat. Karena teman-teman itu bukan hanya berlawanan dengan soal aja, teman-teman juga berlawanan atau
memiliki perlawanan dengan waktu juga. Jadi teman-teman harus cepat mengerjakan soal tersebut karena soal yang teman-teman kerjakan itu bukan 10, 15 maupun 20. Jadi soal yang ada di tes SKD baik itu psikotes maupun TPA itu ada puluhan bahkan sampai ratusan. Jadi itulah tips dari perbedaan antara teman-teman belajar mandiri dengan belajar mengikuti bimbingan. Jadi teman-teman kalau mengikuti bimbingan pastinya bakal diberi tips and trick cara mengerjakan soal dengan cepat dan pasti akan diberikan cara apa namanya mempermudah menjawab soal-soal tersebut. Jadi seperti itu. Kan teman-teman kan pastinya kalau belajar mandiri ini ya pasti hanya berpatokan kepada ibaratnya satu kunci jawaban atau satu rumus. Kalau teman-teman mengikuti bimbingan pasti tutor tersebut akan memberikan yang terbaik buat teman-teman. Jadi itu. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Mas Dodi ini banyak banget nih penggemarnya di kolom komentar pada doain Mas Dodi semoga sehat selalu. Mas Dodi pecinta kucing ya Mas ya? Iya, ini di kolom komen kayaknya temennya Mas Dodi ini bilang kucingnya lepas gitu. Yang mana? Jadi kucingnya kamu. Iya, Oh, kucing. kakaknya cantik hijau-hijau kayak Nyi Rara Kidul. Iya ini Allah terima kasih ya pemakainya Roro Kidul gitu. Tadi yang komen itu teman saya, jadi tolong dong yang komen tadi jangan lupa mie gacoannya. Ih mau juga dong, Minta juga mau mie gacoan. Boleh dikirimin nanti mie gacoan. Di Jogja banyak sih Kak. Oke, ayo dari sobat panel lain barangkali ada yang mau ditanyakan nih perihal sekolah kedinasan bisa langsung ditulis aja di kolom komen. Oke, untuk sekolah kedinasan sendiri biasanya dibuka bulan apa nih Kak? April. Oke, ini kan udah awal tahun, jadi buat teman-teman semuanya harus dipersiapkan dari sekarang. Karena apa? Karena pembukaan sekolah kedinasan itu jatuh pada di bulan 3 dan di bulan 4. Itu lagi buka-bukanya sekolah kedinasan dan biasanya itu merata, yaitu kayak sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, kayak IPDN, kayak apa namanya, kayak STAN, kayak sekolah STIN, itu STIS. Serentak ya Kak ya di bulan Iya, 3 jadi kayak mungkin kayak gini, mungkin nggak serentaknya itu kayak pertanggalnya itu sama, mungkin hanya kayak di bulannya aja. Pokoknya antara di bulan 3 di bulan 4 itu sudah pembukaan sekolah kedinasan negeri ya, negeri. Oke. Biasanya kalau untuk tes seleksinya sendiri itu di lokasinya di daerah masing-masing atau di mana Kak? Oke, ini saya sedikit informasi untuk tesnya sendiri. Untuk di Kementerian Perhubungan sendiri itu kebetulan alhamdulillah mereka mempermudah untuk tes seleksinya. Jadi teman-teman nggak harus misalnya teman-teman ini teman-teman domisilinya itu Sumatera Utara. Saya kasih contoh, mungkin teman-teman domisilinya itu Sumatera Utara. Teman-teman ini ingin mendaftar sekolah di luar Sumatera Utara. Misalnya teman-teman mau daftar kayak STIP Jakarta ataupun kayak PIP Makassar atau enggak Poltekpol Surabaya, atau juga teman-teman bisa daftar STTD, ada juga Poltekbang Banyuwangi. Jadi teman-teman itu nggak harus untuk tesnya itu berangkat ke kampus yang teman-teman tuju. Misalnya teman-teman pengen masuk ke Poltekpol Surabaya, teman-teman nggak harus datang jauh-jauh ke Surabaya. Karena apa? Selagi di daerah teman-teman itu ada kampus kedinasan negeri di bawah naungan Kementerian Perhubungan sendiri. Saya kasih contoh di Sumatera Utara itu ada namanya Poltekbang Medan. Jadi teman-teman itu Poltekbang Medan ini kan sekolah negeri di bawah naungan Kementerian Perhubungan, masih satu induk. Jadi teman-teman itu nggak harus jauh-jauh untuk mendaftar ke Surabaya. Teman-teman itu masih bisa mendaftar di daerah masing-masing, yaitu di Sumatera Utara. Teman-teman ambil lokasi pendaftarannya itu untuk tesnya itu di Poltekbang Surabaya, tapi tetap pilihannya itu di Poltekbang Medan
tapi teman-teman itu tetap memilih untuk sekolahnya itu di Poltekpol Surabaya. Jadi seperti itu. Jadi alokasinya itu per tiap domisili pasti ada, seperti yang saya bilang kayak di Sumatera Barat ada namanya Poltekpol Sumbar, di Jakarta ada STIP, di Banten ada Poltekpol, gitu. Di Semarang juga ada PIP. Selagi dia sekolah di naungan di Kementerian Perhubungan. Tapi kalau untuk mungkin sekolah kedinasan yang lain kayak STAN atau enggak IPDN mungkin tesnya langsung ya kampusnya atau gimana. Oke, berarti bisa di sekolah kedinasan terdekat gitu ya yang ada di wilayah masing-masing gitu ya Kak. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Perlarion. Kak, Poltrans SDP masuk ke Menhub nggak sih Kak? Tesnya kira-kira apa ya Kak? Itu Poltrans Sungai dan Danau ya? Nggak salah. Oke. Kalau untuk Poltrans SDP ya, kalau untuk Poltrans SDP itu masih masuk ke ini di Palembang ini kan. Itu masuk ke apa Kemenhub masih ya. Itu masih satu induk dengan Poltekpol, dengan Poltekbang dan juga dengan STTD. Jadi masih masuk dalam Kemenhub. Oke. Kalau untuk tesnya kira-kira apa aja Kak di Poltrans itu? Oke. Jadi untuk tesnya sendiri itu sama dengan sekolah yang lain kayak seperti saya bilang kayak STTD, kayak STIP, PPI dan juga Poltekpol dan juga Poltekbang. Itu tesnya sama semua merata, yang namanya satu induk pasti nggak ada perbedaannya. Yang hanya membedakannya itu yaitu jalur pola pembibitan dan pola pembibitan, nanti akan saya jelaskan. Untuk tesnya sendiri itu meliputi yang pertama administrasi, yang kedua setelah lulus administrasi teman-teman bisa lanjut biasanya itu untuk yang pola pembibitan ada namanya tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Setelah seleksi kompetensi dasar untuk yang non pola pembibitan sendiri dia tidak ada SKD-nya tetapi dia diganti dengan TPA, tes potensi akademik. Tetapi untuk yang pola pembibitan tidak ada TPA karena dia sudah mengikuti SKD. Jadi itu perbedaannya antara TPA dan SKD. Lanjut setelah lulus dari kedua ini teman-teman bisa lanjut itu namanya tes psikotes, ada namanya tes psikotes. Setelah tes psikotes lanjut SMAPTA. Setelah SMAPTA ada tes kesehatan, dan setelah kesehatan lanjut yang terakhir yaitu tes interview. Jadi seperti itu teman-teman. Itulah tahapan-tahapan tes yang ada dalam sekolah Kementerian Perhubungan, baik itu STTD, STIP maupun Poltekbang, Poltekpol. Jadi semua itu rata sama. Dan yang tidak ada diteskan, teman-teman kan hanya mengirakan untuk sekolah kedinasan ini mungkin ada full up, ada renang. Untuk Kementerian Perhubungan sendiri dia tidak ada namanya tes renang dan tes full up. Jadi hanya sateran, run, push up, sit up. Jadi itu aja. Oh iya. Ya, untuk yang perbedaan antara pola pembibitan dan non pola pembibitan. Apa sih pola pembibitan itu? Pola pembibitan adalah sekolah kedinasan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sendiri, yaitu melalui jalur setelah lulus mereka akan ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil, dan otomatis mereka langsung penempatan. Dan juga untuk segi biaya sendiri sedikit perbedaan, ada perbedaan sedikit yaitu antara pola pembibitan dan non pola pembibitan. Di mana sih perbedaannya? Yaitu kalau pola pembibitan dia ada sedikit subsidi dari pemerintah sendiri, yaitu mungkin antara per 40% dan 60% sendiri dari non pola pembibitan. Jadi lebih sedikit mahal untuk yang non pola pembibitan. Dan sedangkan untuk non pola pembibitan yaitu kebalikan dari pola pembibitan. Teman-teman setelah lulus mendapatkan gelar dan juga ijazah tetapi tidak ASN atau tidak PNS, pegawai negeri sipil. Jadi teman-teman itu harus mencari pekerjaan sendiri. Misalnya kayak pelaut, teman-teman itu nge-apply CV itu di perusahaan-perusahaan pelayaran baik itu domestik maupun internasional. Jadi seperti itu perbedaannya. Dan juga untuk tesnya sendiri antara pola pembibitan dan non pola pembibitan sendiri, yang seperti saya bilang dari awal tadi, untuk yang pola pembibitan mereka memiliki
tes namanya tes SKD, seleksi kompetensi dasar. SKD itu apa sih Kak? SKD itu meliputi 3 golongan seperti di situ ada isinya TIU, TWK dan juga TKP. Sedangkan untuk yang non pola pembibitan sendiri dia tidak ada SKD. Karena apa? Kalau SKD ini dia untuk yang lulusannya itu langsung menjadi PNS. Kan non pola pembibitan ini kan tidak PNS, makanya tidak ada tes SKD, tapi dia diganti dengan TPA, tes potensi akademik. Tes potensi akademik ini ada apa aja sih Kak dalamnya? Di tes potensi akademik ini ada aspek yaitu matematika dasar, bahasa, baik itu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, dan juga yang terakhir itu fisika. Jadi itu antara perbedaan antara pola pembibitan dan non pola pembibitan. Oke, terima kasih banyak informasinya Kak Dodi. Kita sudah makin jelas nih perbedaan dari jalur pembibitan dan non pola pembibitan. Ini ada pertanyaan nih Kak di kolom komentar. Kak, kalau STIP Jakarta itu ada jalur polbit nggak sih Kak? Aku masih bingung Kak, yang ada polbitnya itu semua sekdin di bawah Kemenhub atau tergantung Kak? Oke, baik, saya jawab untuk Perlarion. Dari jawabnya kalau STIP Jakarta itu ada jalur pola pembibitan. Oke, untuk pola pembibitan sendiri ini setiap kampus itu ada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, dan paling spesialnya itu yaitu STTD. Mereka semuanya itu pola pembibitan dan tidak ada non pola pembibitan. Untuk pelayaran dan penerbangan sendiri dia per setiap prodinya itu pasti ada pola pembibitan. Kalau untuk di tahun 2019 sendiri di kampus saya, alhamdulillah 3 prodinya itu ada pola pembibitan. Dan setelah 2019 lanjut 2020 pola pembibitan itu dihapus satu, yang tidak ada pola pembibitannya itu di prodi teknik, yang ada pola pembibitannya itu nautika dan juga transportasional. Dan juga yang terakhir ini yang saya ketahui di tahun 2023 ini untuk junior saya yang ada pola pembibitannya itu hanya di jurusan teknika. Jadi gini saya bilang, untuk per setiap kampus di bawah naungan Kementerian Perhubungannya sendiri itu pasti ada pola pembibitannya. Tapi kita lihat juga mungkin teman-teman harus lebih upgrade juga ya untuk share informasi mengenai sekolah kedinasan yang ingin teman-teman pilih. Baik itu teman-teman harus tahu pola pembibitannya ini di prodi mana atau enggak di jurusan apa. Karena per tiap tahunnya itu pola pembibitan itu pasti bakal berpindah-pindah. Ya seperti saya bilang tadi contohnya di saya waktu pas 2019 ketiga-tiganya ada pola pembibitan, setelahnya itu dihilangkan satu, setelahnya itu pola pembibitannya itu hanya di jurusan teknik, dan kita tidak tahu di tahun 2024 ini apakah pola pembibitan itu masih ada atau enggak emang dikurangin, atau emang per tiap prodinya itu ada namanya jalur pola pembibitan. Yang pastinya setiap kampus di bawah naungan Kementerian Perhubungan sendiri itu ada jalur pola pembibitan. Jadi seperti itu. Oke, berarti bisa dipantau terus gitu ya Kak untuk ada atau tidaknya, karena bisa jadi tahun ini ada, tahun depan nggak ada. Ya, sebenar banget. Jadi lebih teman-teman itu saya bilang harus lebih banyak lagi mencari informasi-informasi mengenai sekolah kedinasan. Sekarang ini kan banyak sekali informasi-informasi yang teman-teman bisa dapatkan melalui sosial media yang teman-teman lakukan. Baik itu teman-teman bisa buka Instagram, buka TikTok, dan juga buka Google. Banyak sekali website-website yang membahas mengenai sekolah-sekolah kedinasan. Dan juga seperti saya bilang, teman-teman mengikuti bimbingan. Karena apa? Kalau teman-teman emang males browsing di sosial media, teman-teman kan bakal disibui sama tutor teman-teman. Jadi seperti itu. Dan pastinya nanti bakal ada grup-grup sendiri, grup WhatsApp yang akan selalu update informasi mengenai sekolah kedinasan. Itu sih kelebihan dari teman-teman mengikuti bimbingan. Betul, setuju dengan Kak Dodi. Ya. Oke. Jadi teman-teman kalau ikut bimbingan ini gini, kalau teman-teman ada suatu permasalahan dalam mungkin suatu tes atau enggak permasalahan pribadi, mengenai pribadi ini mungkin bukan masalah keluarga ya, kayak misalnya teman-teman itu kurang percaya diri, atau teman-teman itu ada sedikit namanya kayak mungkin bekas luka teman-teman, atau gigi yang bermasalah, atau penyakit ada sedikit bermasalah, teman-teman kan bisa konsultasi dengan bimbingan. Kalau teman-teman
misalnya mandiri, teman-teman pasti bingung ini konsultasinya kemana. Ke ini kita nggak kenal, ke A kita nggak kenal. Kalau teman-teman memiliki tutor, teman-teman pasti bisa konsultasi ini. Atau enggak Miss, atau enggak Pak, atau enggak Bu, atau enggak Mbak. Aku ini memiliki bekas luka nih di lengan, apakah bisa? Dan pastinya nanti tutor kalian akan mengarahkan teman-teman. Jadi itu sih akan memberikan informasi. Oke, siap Kak. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak di kolom komentar dari Kak Valerion. Berarti kita baiknya belajar SKD atau TPA ya Kak Dodi buat nyiapin tesnya, soalnya aku minat banget ke Sekdin Kemenhub Kak. Oke, untuk kita lebih belajarnya ke SKD atau TPA-nya, kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting karena apa? Satu, yang namanya SKD itu pasti di SKD itu ada TPA, yaitu poin dalam persoalannya itu matematika dasar, itu juga ada di psikotes. Jadi kedua-duanya itu emang penting, dan juga bahasa itu juga penting. Dan nantinya teman-teman setelah emang keterima di sekolah kedinasan tersebut, untuk semester satunya itu teman-teman nggak langsung masuk ke jurusan. Teman-teman itu bakal belajar umum seperti agama, kimia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, jadi gitu. Jadi penting atau enggaknya itu saya bilang penting kedua-duanya. Teman-teman belajar TPA, teman-teman belajar SKD, teman-teman belajar psikotes, itu keduanya, ketiga-tiganya itu penting karena akan berkaitan nantinya. Jadi gitu teman-teman. Oke, berarti ada baiknya belajarnya mungkin ke SKD gitu ya Kak, karena di SKD udah mencakup TPA. Ya, melingkup Bener nggak? TPA benar. Karena gini, di SKD itu ada TPA dan belum tentu di TPA itu ada SKD. Nah, ya jadi seperti itu. Oke, berarti lebih baiknya belajar SKD karena sudah lengkap gitu ya Kak, ada TPA dan lain-lain. Oke, lanjut dari Kak Rania Iswari. Kak, yang harus punya nilai UTBK STAN aja atau Sekdin lain juga Kak? Nilai UTBK itu nilai apa sih, Mbak? UTBK tuh TPA, TPS. Iya. Kayak mau masuk PTN, itu biasanya kan UTBK dulu tuh Kak. Oh, Nah, di nggak ada. kedinasan Kalau untuk kedinasan nggak ada, makanya saya nggak tahu. Kalau untuk Kemenhub sendiri nggak ada. Oke, di Kemenhub nggak ada ya. Berarti Ah. kayaknya cuma di STAN aja sih Kak Raninya. Karena STAN ini kayak emang sekolah khusus sih, karena dari segi tesnya sendiri dan juga untuk permasalahan kesehatannya juga ada sedikit khusus juga dari STAN, jadi gitu sih. Oke. Lanjut. Nggak ada pertanyaan nih. Kita balik ke topik kita hari ini dulu. Tentang belajar mandiri dan belajar bimbel. Nah, kalau Kak Dodi dulu belajarnya mandiri atau ikut bimbel Kak untuk persiapan sekolah kedinasan? Oke, kita sedikit berbagi pengalaman. Mungkin ya saya pernah mengikuti bimbingan atau enggak. Sebelum saya masuk ke Poltek Polsumbar, saya pernah ikut dalam tes STIP Jakarta, dan saya mengambil pola pembibitan saat itu di bulan 3 di bulan 4 ya. Dan di saat itu juga saya belum ikut bimbingan, dan saya tidak tahu kalau ya seperti yang teman-teman ketahui, namanya kita tidak ikut bimbingan, kita tidak terarahkan dan kita tidak tahu nih apa yang akan kita hadapi nantinya di dalam soal-soal tersebut. Apakah saya juga dulu tidak tahu SKD itu apa, TPA itu apa. Saya orangnya dulu waktu pas SMA itu kayak cuek-cuekan aja, jadi gitu, dia paling kayak hanya ikuti aja tesnya, jadi seperti itu. Jadi selama saya di Jakarta itu ya saya emang sangat ibaratnya abu-abu, tidak tahu isi soal yang saya hadapi seperti apa. Ya sesuai dengan prediksi saya gagal di STIP Jakarta ngambil pola pembibitan, dan nilai SKD saya sangat rendah. Ya sangat rendah, di bawah 300, 220 atau 230 gitu, saya lupa. Dan nilai saya rendah, dan dari situ saya dapat suatu pelajaran bahwasanya saya emang harus mengikuti bimbingan, dan karena itu
juga saya niatkan untuk benar-benar fokus mengikuti bimbingan. Saya cek di sebuah internet dan juga Instagram. Rupanya saya menemukan Panara dan saya cek Panara yang di pusatnya yang ada di Jogja. Ternyata Panara ini tidak hanya berpusatkan pada satu daerah aja, tetapi Panara ini memiliki banyak cabang di setiap Indonesia. Dan saya mengikuti cabang yang ada di kota saya, itu di Medan. Saya mengambil kurang lebih itu 1 bulan lebih di Panara, dan alhamdulillah di Panara juga setelah saya mengikuti bimbingan, saya mengetahui di mana letak kelemahan saya, di mana saya harus mempersiapkan begitu banyaknya soal-soal yang nantinya akan saya hadapi seperti TPA dan psikotes. Dan saya dikasih tips and tricksnya supaya cepat menjawab soal-soal psikotes. Ya, saya contohkan mungkin psikotes koran, kayak gambar apa yang harus kamu gambar dan apa yang harus setelah gambar apa yang harus kamu lakukan. Karena teman-teman yang tidak tahu itu mungkin saat kita disuruh menggambar kita hanya kayak gambar aja gitu. Tapi teman-teman tidak tahu apa sih yang harus kalian lakukan terhadap gambar itu. Jadi gitu. Itu adalah tips and triknya. Emang kalau teman-teman pengen tahu ya mungkin teman-teman bisa gabung di Panara karena nanti bakal akan diberitahu ya kan Mbak ya. Setelah itu ya alhamdulillah ternyata ada pembukaan dan penerbitan di Poltek Sumbar, dan juga saya langsung ke Sumatera Barat. Kebetulan Sumatera Barat ada saudara saya menginap di sana dan saya mengikuti segala tes yang ada di Poltek Sumbar, dan alhamdulillah setelah saya selesai dari Panara dan sampai saat ini lah saya menjadi salah satu alumni dari Politeknik Pangeran Sumatera Barat tersebut. Jadi emang itu sih emang kelebihan dari teman-teman mengikuti bimbingan dan tidak mengikuti bimbingan. Oke, thank you. Sangat memotivasi juga nih dari ceritanya Kak Dodi, pengalaman Kak Dodi yang sudah pernah ikut tapi gagal di pertama gitu ya Kak. Terus coba lagi. Jadi ini kita nggak boleh menyerah, jika sudah gagal kita coba lagi gitu. Siapa tahu di tahun depan bisa selesai. Oke, tadi Kak Dodi sempat menyinggung kalau nilai SKD-nya 300 itu kurang, 200. itu terlalu rendah atau gimana? 200. Oke. Nah, kalau boleh tahu biar bisa lolos SKD itu nilainya harusnya berapa, Kak? Kalau untuk teman-teman saya sendiri yang saya ketahui itu di atas 260, di atas 280. Ya. Oh. Atau enggak 250. Iya sih kalau nggak salah gitu loh, nggak salah. Tapi saya takut salah ya, kalau misalnya saya salah, Mbak tolong diluruskan ya. Karena saya takut antara 320 atau 260 gitu. Ya. Oke, jadi ya baiknya mungkin cari amannya di 300 gitu lah ya. Cari amannya 300. Ya. Karena saya takut salah kan. Ya lebih amannya lagi sih sebenarnya 420. Betul. Semakin banyak semakin aman. Oke. Lanjut dari Kak Kevin Timun Laut nih Kak. Kak, psikotesnya kemarin itu apa aja ya? Anak dia. Psikotesnya Kemenhub itu apa aja? Sebenarnya psikotes Kemenhub itu kan semuanya sama. Kalau teman-teman tanyakan Kak, untuk psikotesnya IPDN apa, sedangkan misalnya psikotesnya pelayaran apa, sedangkan teman-teman ini tahu isi psikotesnya STTD itu sama sebenarnya, yaitu seperti saya bilang kayak seperti matematika dasar, analogi, ada juga gambar, ada juga koran. Jadi ya seperti ya pada umumnya dengan kampus-kampus lain sama sih, itu juga. Jadi seperti itu. Oke, jadi kurang lebih hampir sama ya untuk psikologi di mana bersama dengan sekolah lain, dengan ya kayak IPDN, dengan STTD, dengan juga sekolah-sekolah kedinasan lainnya. Itu hampir sama juga. Oke, siap. Jadi gitu ya Kak Kevin Timun Laut. Timun Laut. Oke, lanjut Kak. Jadi kan udah dijelasin nih banyak banget manfaat jika ikut belajar di bimbel gitu ya Kak. Tapi kalau dari Kak Dodi sendiri nih, gimana saran atau tips dari Kak Dodi barangkali Sobat Panara yang
mungkin nggak bisa nih ikut bimbel jadinya belajar mandiri. Nah, kira-kira gimana tuh strategi biar belajar mandiri tapi tetap efektif gitu loh, Kak? Ada saran nggak? Oke, buat teman-teman mungkin tips dari saya untuk teman-teman yang ingin belajar mandiri mungkin terkendala dari biaya Mbak ya. Biasanya kan orang Ya. seperti itu. Mungkin masalah ekonomi yang biaya tidak memadai untuk mengikuti bimbingan itu tidak masalah. Itu tergantung dari masing-masing temannya. Berarti teman-teman itu harus dituntut lebih efektif lagi, lebih ekstra lagi untuk belajar. Karena apa? Teman-teman itu namanya belajar mandiri. Teman-teman harus dapat mengatur waktu, kapan harus belajar, kapan harus latihan, dan kapan harus untuk istirahat. Itu juga harus teman-teman perhatikan, jangan sampai teman-teman terlena asik belajar aja tanpa teman-teman perhatikan pola kesehatan teman-teman, yaitu pola makan dan juga olahraga dan juga istirahat. Dan juga untuk masalah akademik yang lain, teman-teman bisa beli buku. Kalau beli buku kan mungkin lebih murah kan timbang teman-teman mengikuti bimbingan. Kalau teman-teman bisa beli bukunya itu yaitu di online shop juga banyak. Panara dijual juga Mbak ya? Iya, ada, Kak. Iya kan? Panara juga teman-teman bisa beli bukunya dari Panara. Di situ juga ada banyak contoh-contoh soal untuk SKD, untuk TPA dan juga psikotes. Di situ juga ada contoh-contoh soal gambar. Teman-teman bisa belajar dari buku tersebut. Jadi gini, teman-teman di buku itu pastinya di belakang buku itu ada kunci jawaban. Jadi teman-teman itu jangan jangan nyontek. Kalau kebiasaan nyontek, hilangkanlah kebiasaan nyontek tersebut. Jadi teman-teman itu belajar dulu, dan teman-teman kan pastinya setiap soalan itu pasti ada contoh soal. Teman-teman pahami dulu soal tersebut. Kalau misalnya kurang paham juga, teman-teman bisa cari tahu di YouTube atau enggak di internet yang lainnya untuk rumusan-rumusannya. Teman-teman bisa lihat di situ. Dan misalnya teman-teman udah menjawab soal tersebut, baru teman-teman paskan atau pastikan dengan kunci jawaban yang ada di belakang. Kira-kira kalau misalnya salah, berarti teman-teman salah rumus atau enggak, teman-teman salah hitung. Jadi itu sih tips dari saya. Yang penting teman-teman harus tetap banyak berlatih soal-soal. Iya, jadi kuncinya adalah banyak berlatih gitu ya, Kak ya. Oke. Dari Kak Kevin Timun Laut lagi nih, Kak. Kak, aku ada bekas luka di punggung dan panjang banget. Itu nanti mengurangi nilai atau menggugurkan ya? Panjangnya itu berapa ya? Mungkin kan nggak mungkin 1 meter ya kan? Panjang banget 1 meter. Bekas lukanya ini tergantung sih sebenarnya. Kalau bekas luka patah tulang itu sedikit sulit ya kalau ada patah tulang ya, sulit banget. Kalau mungkinnya lukanya itu goresan atau luka kayak bacok kan mungkin panjang ya, kan tidak patah tulang atau tidak membuat tulang itu patah. Mungkin masih bisa ada toleransi tersendiri. Kalau misalnya bekas lukanya sendiri kayak misalnya bekas luka operasi atau jahitan operasi ya, kalau bukan misalnya jahitan kayak koyak dikit aja mungkin masih aman. Kalau udah jahitannya itu operasi, itu sedikit sulit untuk teman-teman bisa melanjutkan tes selanjutnya. Jadi gitu teman-teman, itu sih tips atau enggak informasi mengenai bekas luka yang ada di tubuh teman-teman. Jadi kalau tergantung juga, kita lihat juga bekas lukanya itu seperti apa. Kalau di punggung ya, kalau misalnya bekas luka kayak luka goresan atau luka yang lain masih aman. Oke. Jadi gitu ya, Kak Kevin Timun Laut. Mungkin bisa diukur juga nih panjangnya berapa gitu. Karena biasanya pasti ada gini ya, masing-masing ukuran pasti ada nilainya gitu ya, Kak ya? Bener banget. Kalau misalnya Mas Kevinnya ini susah mengukur, nggak ada ukuran atau nggak pengukur garis atau apa, bisa aja minjem ke tetangga pengukur untuk baju. Kalau nggak ada pengukur baju, pakai aja ukuran ini bangunan ya. Oke, baik. Lanjut, Kak. Jadi Kak Nabila, kalau kena knalpot gimana, Kak? Bekas luka knalpot. Gini ya,
Ini kan yang saya bilang, ini kan kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan ya. Ini saya ceritanya, ini pengalaman saya mungkin di kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu kan ada banyak sekolah ya. Kayak penerbangan, kereta api, STTD, transportasi darat, kayak pelayaran. Itu yang seperti saya bilang, itu mungkin untuk persyaratan kayak bekas luka sendiri yang saya sebutkan tadi itu masih tergolong aman. Apalagi bekas knalpot. Tapi kalau untuk kedinasan yang lainnya seperti Akpol Akmil, itu sangat diperhitungkan sekali. Iya, itu sangat diperhitungkan sekali karena mereka itu benar-benar melihat gini, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun karena mereka memang benar-benar melihat kesempurnaan. Tuh. Sedangkan aja gigi yang kurang rapi aja harus benar-benar rapi. Kalau untuk di Kementerian Perhubungan sendiri masih aman. Kalau misalnya gigi kalian keriting, apalagi ikal. Kalau misalnya kritik ikal, kalian rebonding aja. Beneran gitu. Iya. Enggak, bercanda dong. Ya. Apalagi dibikin gelombang. Enggak, bercanda ya teman-teman ya. Lagi semir kak. Boleh tuh disemir itu boleh. Jadi teman-teman itu bisa, ya kalau untuk di Akpol Akmil itu mereka emang benar-benar dilihat kesempurnaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau untuk di Kementerian Perhubungan sendiri itu masih banyak toleransinya seperti ya gigi yang keriting dan yang lain-lain. Jadi seperti itu. Oke. Oke, jadi gitu ya kak. Tadi Ya. Kak Nabila dan Oke. Nah, terus kalau ini Kak, misalnya nih udah ikut bimbel, itu menurut Kak Dodi masih perlu nggak sih belajar mandiri gitu di rumah atau yaudahlah udah belajar di bimbel ya udah nggak usah belajar lagi di rumah gitu? Oh, masih. Itu sangat harus. Jangan kan bimbel. Saya aja kursus gini gini loh. Kalau kita bisa karena biasa. Jadi teman-teman gitu nggak harus ibaratnya gini. Nggak selesai bimbel udah. Itu nanti ilmunya itu bakal ketinggalan di tempat bimbel itu. Sampai rumah ya udah lost kan gitu. Bakal hilang. Besoknya lupa lagi. Teman-teman itu setelah bimbel itu harus berlatih. Jadi latihannya itu teman-teman bisa bikin soal, bisa bikin contoh-contoh soal di rumah sendiri untuk mengulang pelajaran yang telah diberikan oleh tutor dari pembimbing teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa ambil kayak di rumah itu mungkin pena dan juga kertas, teman-teman bisa ngulang-ngulang soal-soal tersebut supaya yang telah diberikan oleh tutor sendiri itu tidak lupa. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanyanya perlu atau tidaknya sangat perlu kalau saya bilang. Saya aja belajar bahasa ini aja setelah kelas harus dipraktekkan di kayak di asrama, kayak di camp, di lingkungan sendiri. Jadi emang harus dipraktekkan kalau saya bilang itu. Ini emang harus. Oke, jadi buat sobat pengarah yang udah ikut bimbel, jangan lupa untuk tetap belajar mandiri di rumah, mengulang lagi apa yang sudah dipelajari supaya tetap ingat sampai hafal di luar kepala malah lebih bagus gitu. Bener banget, supaya tetap ingat, tetap disimpan karena nanti itu soalnya itu bakal kalian pakai juga saat pendidikan. Itu penting loh ilmunya. Nanti teman-teman kan kalau udah teman-teman udah pakai seragam, itu nanti bakal banyak yang nge-DM itu kayak bukan halo bang, salam kenal. Ya bukan gitu ya, itu biasanya kayak teman-teman itu mungkin anak-anak SMA yang kelas 3 kayak ya adik-adik gitu kan, kayak bang tips and triknya dong bang, bisa nggak bang soal seperti ini gitu. Itu bakal banyak, mereka itu bakal minta dibimbing gitu sama teman-teman. Kalau teman-teman itu udah pakai seragam tuh banyak yang DM, itu pasti sih tanpa dipungkiri, soalnya pengalaman. Banyak ya pasti yang nge-DM Mas Dodi nih. Ya gitulah, kalau ada DM yang nggak kebaca ya mungkin ya mohon maaf lah, yang lahir dan batin mungkin tenggelam. Oke, lanjut Kak. Kalau di sekolah kedinasan tuh ada jalur prestasi nggak sih Kak? Untuk jalur prestasi sendiri itu ada,
itu di Ada. di Akwal Akmil itu ada dalam prestasinya. Sedangkan untuk Kementerian Perhubungan itu sendiri dia namanya bukan jalur prestasi, tapi kayak lebihnya itu mengkedepankan teman-teman. Ibaratnya gini, teman-teman itu punya prestasi di nasional maupun di daerah maupun internasional apalagi. Jadi teman-teman selama mendaftar, teman-teman bisa selipkan piagam atau sertifikat teman-teman untuk teman-teman itu menjadi kedepanan, menjadi terkedepan. Jadi seperti itu, menjadi nilai plus teman-teman bahwasannya teman-teman ini adalah orang-orang yang berprestasi, yang memiliki nilai jual. Jadi seperti itu. Nilai jual itu dalam arti apa? Setiap kedinasan itu memiliki olimpiade. Misalnya teman-teman ini jago bahasa asing. Jadi nanti teman-teman itu bakal bakal dijual atau bakal dipakai oleh kampus teman-teman untuk ditandingkan dengan kampus-kampus lain. Jadi gitu, misalnya teman-teman punya prestasi taekwondo, punya prestasi silat, itu harus teman-teman asah terus. Dan juga nanti kalau di kampus di situ prestasi teman-teman itu atau bakat teman-teman itu nggak terpendam, bakal diasah, bakal akan ada pelatih-pelatihnya. Nah, jadi gitu, jadi teman-teman itu nggak usah takut. Jadi itu sih. Oke, berarti misalnya ada yang punya piagam, itu bisa diikutsertakan aja gitu ya, Bener, bakal administrasi gitu. menjadi nilai plus. Oke, nah itu kalau batas waktunya sendiri ada nggak Kak? Misalnya udah piagam dari lama nih, dari pas SMA, dari SMP misalnya, itu masih tetap bisa diikutsertakan atau yang terbaru? Masih bisa. Selagi itu milik sendiri, lampirkan aja, tidak apa-apa. Lampirkan aja. Itu kan mencantumkan bahwasannya teman-teman itu adalah orang yang aktif. Jadi seperti itu. Itu lah menjadi gambaran teman-teman bahwasannya teman-teman itu adalah orang-orang yang aktif. Oke. Kemudian ini banyak banget sih pertanyaannya, menjelang akhir-akhir pasti banyak pertanyaan yang tuh jadi bingung bacanya. Oke. Kalian sih, Mbak sih bilangnya tadi karena gini nanti kita jawab di akhir-akhir ya, akhir-akhir dah mereka menanya. Maafkan aku teman-teman. Oke. Dari aku dulu deh sebelum kita akhiri, nanti takutnya aku lupaan. Kalau pengaruh dukungan nih Kak, kira-kira menurut Kak Dodi ada nggak sih pengaruh dari dukungan orang tua dan juga mentor terhadap keputusan siswa untuk memilih kira-kira mau ikut mandiri, mau belajar mandiri atau mau ikut bimbel gitu? Kira-kira ada pengaruhnya nggak Kak? Pengaruh dalam tes ya? Pengaruh dalam memilih antara belajar mandiri atau ikut bimbel gitu Kak? Sama ikutnya juga boleh sih. Teman-teman gini, yang namanya orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan gitu. Dan pastinya teman-teman akan, kalau saran saya sih harus banyak konsultasi kepada orang tua. Kalau teman-teman kiranya sudah mampu untuk tidak mengikuti bimbingan, teman-teman mampu mampu untuk belajar mandiri, ya pasti orang tua ya silakan kalau emang dirimu mampu. Jadi teman-teman, saran saya sih emang harus lebih banyak-banyak lagi banyak konsultasi terhadap orang tua ataupun konsultasi kepada senior-senior yang emang sudah berpengalaman dalam sekolah kedinasan. Kan di situ kan ada banyak teman-teman bisa DM lah, kayak namanya orang minta tolong yang nggak mungkin nggak dibalas kayak misalnya atau bertanya kan gitu. Dan juga teman-teman, kalau untuk pengaruhnya terhadap tutor, ya teman-teman pasti pengaruh. Karena tutor itu adalah menjadi sebuah motivasi teman-teman. Tutor itu bakal banyak memberi motivasi teman-teman. Mungkin tutor itu akan menceritakan begitu banyaknya pengalaman saat mengajar para alumni-alumninya yang saat ini telah lulus. Dan disitulah tutor-tutor itu akan memberi asupan bahasanya, asupan kayak motivasi-motivasi. Jadi teman-teman akan lebih termotivasi, akan lebih bersemangat lagi belajarnya. Kalau misalnya si A ini bisa menjadi yang dia inginkan melalui lembaga ini, pasti saya juga bisa, seperti itu.
Buktinya banyak kok lembaga-lembaga atau enggak buktinya banyak kok lembaga ini meluluskan atau enggak menjadikan para alumninya menjadi orang-orang yang emang mereka pilih. Salah satunya mungkin sekolah kedinasan A, B, C, dan itu udah emang mereka dapatkan. Jadi seperti itu. Dan juga salah satunya seperti Panara tersebut. Sudah banyak ratusan bahkan ribuan para alumni yang telah berhasil setelah bergabung bersama Panara, dan salah satunya adalah saya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi total itu orang tua itu sangat berpengaruh. Oke, dari saya sepertinya udah cukup nih. Kita mau bacain satu pertanyaan lagi dari Sobat Panara ya Kak, sebelum diakhiri. Tadi pertanyaan dari Kak Kevin. Tapi Kalau melaut itu pas masuk negara lain butuh paspor nggak? apa gimana? Kalau melaut pas masuk negara lain itu pakai paspor nggak? Oke, kita jawab. Mbaknya jangan ketawa dong. Oke, mungkin masnya ini sedih kurang dapat informasi ya. Yang namanya kita keluar negeri, baik itu jauh maupun dekat, yang namanya udah keluar negara, diperlukannya namanya paspor. Baik itu masnya mau ke Singapura, mau ke Malaysia, mau ke negara-negara terdekat aja sih Indonesia kayak Brunei Darussalam atau Timur Leste, itu diperlukannya paspor. Paspor itu apa sih? Paspor itu yaitu identitas dari seseorang, bahwasanya seseorang itu memiliki kedudukan dari negara tersebut yang paspor mereka miliki. Misalnya paspor Indonesia, paspor Malaysia, paspor Singapura. Jadi salah satunya seperti itu, yaitu data identitas sebagai, kalau kita bilang itu seperti ID card. Nah, jadi seperti itu, identitas suatu orang bahwasannya kita itu bernegara, memiliki kenegaraan, dan seperti itu. Itu sih, jadi wajib pakai paspor. Oke, jadi kalau kita mau ke negara lain tuh kita tetap pakai paspor gitu ya. Kalau misalnya berenang gitu gimana kan? Tetap pakai paspor. Mana? Misal dari Batam ke Singapura kan lumayan kelihatan tuh. Misalnya berenang aja gitu tetap pakai paspor. Kita disebut ditembak dong, kan kita ilegal. Nggak ditembak juga ya. Pastinya kita akan dipulangkan ke negara kita, dan kita akan mendapat sanksi. Itu kan kita kan namanya ilegal. Jadi gitu. Jadi kita akan mendapatkan sanksi. Jadi teman-teman ya emang harus persiapkan paspor, karena ya bikin paspor juga nggak mahal-mahal juga, kok, murah. Yang ingin berpergian ke luar negeri seperti mbaknya. Oke. Ya, jadi gitu ya. Kalau yang mau ke luar negeri, mungkin Kak Kevin mau ke luar negeri nih. Nah, boleh bisa diurus nih paspornya nanti biar bisa langsung pergi. Gitu. Oke. Sepertinya cukup sekian untuk malam hari ini karena Kak Dodi pasti ada acara lain ya Kak ya. Ya. Jadi cukup banyak teman-teman semuanya. Oke, kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di kolom komentar. Bisa kita bahas di next pertemuan bersama Mas Dodi lagi, karena pasti kita bakal sering ketemu dengan Mas Dodi kok. Tenang. Oke. Oke, mungkin semuanya. itu. Iya. Nanti kita terima bakal kasih. live lagi sih, bakal. Jadi jangan sedih ya karena kita udah off. Iya. Hanya tisu cari tisu. Iya. Oke, terima kasih buat Sobat Panara yang sudah bergabung. Terima kasih buat Mas Dodi yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini dan sudah berbagi cukup banyak informasi nih kepada Sobat Panara semuanya berkaitan dengan sekolah kedinasan terutama. Dan Sobat Panara yang ingin mendaftar ke sekolah kedinasan tetap semangat karena di bulan bulan Maret kalau nggak bulan April sudah dibuka, jadi mulai dipersiapkan dengan maksimal nih di bulan-bulan terakhir ini. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita malam hari ini. Sampai jumpa di next kesempatan bersama Mas Dodi. Terima kasih.